Kenapa kamu ada di tempat sampah? Seseorang membuangmu di sini. Seorang gadis miskin mencari-cari di antara sampah untuk bertahan hidup, hingga ia menemukan seorang miliarder yang terluka, tergeletak seperti barang buangan. Pertemuan itu akan mengubah takdirnya selamanya. Sebelum memulai cerita, tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton kami. Semoga kamu menikmati cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe. Matahari sore jatuh berat di atas gunungan sampah yang menumpuk. Putri, dengan kaki kecilnya yang telanjang dan kasar karena tanah, berjalan dengan hati-hati di antara pecahan kaca dan logam berkarat, mencari benda apapun yang bisa berkilau di bawah cahaya yang meredup. Udara dipenuhi bau tajam dan menyengat, campuran pembusukan dan asap yang bagi gadis 8 tahun itu sudah sealami oksigen itu sendiri. Pikirannya tidak tertuju pada permainan atau fantasi, melainkan pada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan cukup rupiah untuk obat neneknya Nenek Sari, yang napasnya menjadi berbunyi dan mengkhawatirkan semalam. Setiap langkah yang diambilnya adalah campuran harapan dan ketakutan, mengetahui bahwa kegelapan membawa serta bahaya yang seharusnya tidak pernah diketahui seorang anak. Tiba-tiba, kakinya tersandung sesuatu yang tidak memiliki kekerasan logam atau kerapuhan plastik, melainkan konsistensi yang anehnya padat sekaligus lembut. Ketika menundukkan pandangan, jantungnya berdebar kencang di dada, karena yang terbaring di antara puing-puing bukanlah benda, melainkan seorang pria berpakaian jas yang, meskipun kotor, menunjukkan keanggunan yang tidak pada tempatnya. Dia tidak bergerak, dengan wajah tertutup lumpur dan luka yang terlihat di kepala, tampak seperti malaikat yang jatuh atau iblis yang diusir dari surganya orang-orang kaya. Putri membeku sesaat, bimbang antara naluri untuk melarikan diri demi melindungi diri dan belas kasih bawaan yang telah ditanamkan neneknya sejak ia mulai mengerti. Dia membungkuk perlahan, menahan napas dan mendekatkan tangannya yang gemetar ke leher orang asing itu untuk memastikan apakah masih ada kehidupan dalam tubuh yang ditinggalkan itu. Pria itu mengeluarkan erangan dalam, suara kesakitan yang memecah keheningan kuburan tempat sampah dan memastikan bahwa kematian belum merenggut mangsanya. Putri melihat kilatan emas di pergelangan tangan pria itu, sebuah jam tangan yang bersinar dengan intensitas yang hampir menghina di tengah begitu banyak kesengsaraan dan kebusukan. Dia tahu bahwa jika pemulung lain atau geng-geng di daerah itu menemukannya, mereka tidak hanya akan mencuri benda berharga itu, tetapi mungkin akan mengakhiri hidupnya tanpa berpikir dua kali. "Pak, bangun, tolong. Bapak tidak bisa tinggal di sini," bisiknya dengan urgensi, mengguncang bahu pria itu pelan, yang matanya tetap tertutup di bawah beban ketidaksadaran. Gadis itu melihat sekeliling dengan gugup, mengamati cakrawala mencari saksi, sadar bahwa waktu berjalan melawannya dan malam semakin dekat. Dengan usaha luar biasa untuk tubuh kecilnya, Putri mencoba menggerakkannya, tetapi berat pria itu seperti batu tak tergoyahkan yang tertancap di tanah. Dia mencari di tasnya sebotol air setengah kosong, harta yang disimpannya untuk jam-jam terpanas dan menuangkan sedikit cairan ke bibir pecah-pecah orang asing itu. Reaksinya hampir seketika. Kelopak mata pria itu bergetar dan terbuka perlahan, menampakkan mata terang dan bingung yang tampaknya tidak fokus pada apapun. "Di mana? Di mana aku?" Tanyanya dengan suara serak dan pecah, mencoba bangun tanpa berhasil, karena rasa sakit memaksanya jatuh kembali ke sampah. Putri berlutut di sampingnya, menawarkan lebih banyak air dan berbicara dengan kelembutan yang kontras dengan kekerasan lingkungan yang mengelilingi mereka. "Bapak ada di tempat pembuangan sampah kampung, Pak, dan Bapak harus bangun sekarang juga kalau mau tetap hidup," kata Putri dengan keseriusan yang tidak sesuai dengan usianya. Pria itu berkedip mencoba memproses informasi, tetapi pikirannya tampak seperti papan kosong di mana ingatan telah terhapus sepenuhnya. Dia menyentuh kepalanya dengan tangan gemetar, merasakan darah kering, dan menatap gadis itu dengan campuran ketakutan dan rasa syukur yang mendalam. "Aku tidak ingat apapun. Aku tidak tahu siapa aku atau bagaimana aku sampai di tempat mengerikan ini." Akunya dengan panik mulai meresap dalam nada suaranya. Putri menghela napas, mengetahui bahwa hari pengumpulannya telah berakhir dan sekarang dia memiliki misi yang jauh lebih rumit di tangannya. "Tidak penting siapa Bapak sekarang. Yang penting Bapak tidak bisa tinggal di sini karena berbahaya," desak gadis itu, menarik lengannya dengan sekuat tenaga untuk membantunya duduk. Pria itu, didorong oleh naluri bertahan hidup dan tekad di mata gadis kecil itu, melakukan usaha luar biasa dan berhasil berdiri, terhuyung-huyung berbahaya. Putri menempatkan diri di bawah lengannya sebagai tongkat manusia, dan mereka mulai berjalan perlahan melalui labirin sampah. Setiap langkah adalah kemenangan melawan gravitasi dan rasa sakit, sementara bayangan semakin memanjang, mengancam untuk menelan mereka sepenuhnya. Gadis itu membimbing orang asing itu melalui jalan tersembunyi yang hanya dia ketahui, menghindari rute utama di mana mata jahat mungkin mengintai.
Selama perjalanan, keheningan di antara keduanya hanya dipecahkan oleh napas terengah-engah pria itu dan derak sampah di bawah kaki mereka. "Siapa namamu, Nak?" tanyanya berbisik, mencoba menancapkan diri pada realitas apapun sementara ingatannya gagal total. "Namaku Putri," jawabnya tanpa berhenti memandang jalan, waspada terhadap suara aneh yang mungkin menandakan bahaya. "Terima kasih, Putri," gumam pria itu, merasakan gelombang emosi ketika menyadari bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya pada makhluk rapuh itu. Dia tidak menjawab, berkonsentrasi membawanya selamat ke satu-satunya tempat di mana dia tahu mereka akan menemukan perlindungan, meskipun dia takut akan reaksi neneknya. Ketika tiba di batas tempat pembuangan, lampu-lampu kota mulai menyala di kejauhan, seperti bintang-bintang yang tak terjangkau bagi mereka yang tinggal di pinggiran yang terlupakan. Pria itu berhenti sejenak menatap pakaiannya yang robek dan jam tangan di pergelangan tangannya seolah-olah benda-benda itu milik orang asing. "Menurutmu aku penjahat?" tanyanya kepada gadis itu, tersiksa oleh kemungkinan bahwa amnesianya menyembunyikan masa lalu yang gelap. Putri menatap matanya, mata hijau yang penuh kebingungan itu, dan menggelengkan kepala dengan keyakinan intuitif. Penjahat tidak punya ketakutan di matanya. "Pak, dan Bapak ketakutan, jadi pasti Bapak orang baik yang sedang dalam masalah." Mereka melanjutkan perjalanan menuju jalan-jalan tanah pada di mana berdiri rumah-rumah sederhana yang terbuat dari seng dan kayu. Anjing-anjing menggonggong saat mereka lewat dan beberapa tirai bergerak diam-diam, mengungkapkan rasa ingin tahu tetangga terhadap pasangan aneh itu. Putri mempercepat langkahnya, merasakan beban pria itu semakin tak tertahankan di bahunya, tetapi menolak membiarkannya jatuh. Dia tahu neneknya Nenek Sari akan marah karena membawa orang asing, terutama yang bisa membawa masalah. Tetapi tidak ada pilihan lain. Amal adalah kemewahan yang tidak mampu mereka tanggung, tetapi kemanusiaan adalah sesuatu yang tidak mau mereka lepaskan. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil di ujung gang buntu, di mana cahaya hangat merembes melalui celah-celah pintu kayu. Putri mendorong pintu dengan hati-hati, mengumumkan kedatangannya dengan suara lembut agar tidak mengejutkan neneknya yang sakit. "Nenek, ini aku. Aku membawa seseorang yang butuh pertolongan," katanya sambil membantu pria itu melewati ambang pintu menuju keamanan relatif rumah. Nenek Sari, yang sedang duduk di kursi tua menjahit pakaian, mendongak dan matanya terbuka dengan terkejut dan khawatir. "Apa yang kamu lakukan, Nak?" seru wanita tua itu, berdiri dengan susah payah dan mendekati mereka dengan langkah lambat tapi tegas. Pria itu, kelelahan karena usahanya, membiarkan dirinya jatuh di sofa kecil usang yang memenuhi sebagian besar ruang utama. Nenek Sari memeriksanya dengan pandangan kritis, memperhatikan kualitas kain jasnya yang rusak dan jam tangan mahal yang dikenakannya. "Siapa pria ini dan kenapa kamu membawanya ke rumah kita, Putri?" tanya nenek dengan nada keras, meskipun tangannya sudah mencari kain lap bersih. "Aku menemukannya di tempat sampah, Nek. Dia terluka dan tidak ingat apapun. Kita tidak bisa membiarkannya mati di sana," jelas gadis itu dengan permohonan dalam suaranya. Nenek Sari menghela napas dalam, terbagi antara kehati-hatian yang diperlukan untuk bertahan hidup dan belas kasih yang selalu membimbing hidupnya. "Kita tidak punya makanan bahkan untuk kita sendiri dan sekarang kamu membawa mulut lain untuk diberi makan," gerutu Nenek Sari, meskipun dia sudah memanaskan air di kompor kecil. Dia mendekati orang asing itu dan mulai membersihkan luka di kepalanya dengan gerakan lembut dan ahli yang diperoleh setelah bertahun-tahun merawat keluarganya. Pria itu meringis kesakitan, tetapi tetap diam, mengamati kedua wanita itu dengan rasa syukur yang sunyi. "Bu, saya berjanji begitu saya ingat siapa saya akan membayar semua ini," katanya dengan suara lemah. Nenek Sari mengeluarkan tawa kering dan pahit, menggelengkan kepala sambil melanjutkan tugasnya sebagai perawat dadakan. "Janji orang kaya tidak berarti apa-apa di sini, Pak, dan Bapak kelihatan sangat kaya atau punya banyak masalah," ujar wanita tua itu. Putri duduk di kaki pria itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang dia jalani sebelum berakhir di dunianya. Malam turun sepenuhnya di atas kampung, menyelimuti rumah dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh angin yang memukul atap seng. Pria itu menatap tangannya yang halus dan tanpa kapalan, sangat berbeda dari tangan pekerja keras Nenek Sari dan Putri. Dia merasa seperti penyusup dalam kulitnya sendiri, hantu yang mendarat di realitas asing dan keras. "Bapak lapar?" tanya Putri tiba-tiba, memutus benang pikiran gelap orang asing itu. Dia mengangguk pelan, menyadari bahwa perutnya bergemuruh dengan keganasan yang tidak dia ingat pernah rasakan sebelumnya. Nenek Sari menyajikan 3 piring dengan porsi kecil tempe goreng dan nasi putih buatan tangan, meletakkan bagian terbaik di depan tamu. Mereka makan dalam diam, keheningan yang tidak canggung,
melainkan penuh kehikmatan bersama di tengah kelangkaan. Pria itu menikmati setiap suapan seolah-olah itu hidangan paling lezat, menemukan nilai nyata dari makanan. Setelah makan malam, Nenek Sari menunjukkan bahwa dia bisa tidur di sofa, menyediakannya selimut tua tapi bersih yang berbau sabun cuci. Besok kita lihat apa yang harus dilakukan dengan Bapak, tapi untuk hari ini Bapak aman di sini, kata nenek itu mematikan lampu utama. Putri berpamitan dengan senyum malu-malu dan menghilang di balik tirai yang memisahkan kasur lipatnya dari ruang tamu. Pria itu tinggal sendirian dalam kegelapan mendengarkan suara-suara malam dari rumah dan lingkungan. Dia mencoba memaksa pikirannya untuk mengingat sebuah nama, wajah, alamat, tetapi hanya menemukan kekosongan yang menakutkan dan gelap. Dia menyentuh jam tangan itu sekali lagi, mencari petunjuk dalam logam dingin dan jari-jarinya menyentuh tombol kecil di samping secara tidak sengaja. Sebuah suara digital lembut dan feminin muncul dari perangkat itu. Untuk Budi, dengan segenap cintaku, Dewi. Nama Budi bergema di kepalanya menimbulkan gema keakraban, tetapi Dewi menyebabkan sensasi aneh di dadanya. Apakah dia Budi? Dan siapa Dewi? Mengapa jika dia mencintainya, dia berakhir terbuang di tempat sampah? Pertanyaan-pertanyaan berputar di pikirannya seperti pusaran, menghalanginya untuk tidur meskipun kelelahan fisik yang ekstrim. Dia memandang ke arah tempat Putri dan Nenek Sari tidur, merasakan koneksi aneh dengan kedua orang asing yang telah menyelamatkan hidupnya tanpa meminta apapun. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa, tidak peduli siapa dia sebenarnya, dia tidak akan menyakiti mereka dan akan melakukan apapun yang mungkin untuk membalas budi mereka. Dengan pikiran terakhir itu, pria yang sekarang percaya namanya Budi menyerah pada tidur, sementara di luar bulan menerangi tempat pembuangan sampah yang telah menjadi kuburnya dan kelahiran kembalinya. Cahaya fajar merembes melalui celah-celah dinding kayu, membangunkan Budi dengan perasaan disorientasi total. Butuh beberapa detik untuk mengingat di mana dia berada dan mengapa tubuhnya sakit seperti habis ditabrak truk. Dia bangun di sofa, memperhatikan bahwa Nenek Sari sudah bangun dan sibuk di dapur kecil, menyiapkan kopi tubruk yang berbau tanah dan rempah. Putri muncul tak lama kemudian dengan rambut acak-acakan dan energi yang tampaknya menantang kemiskinan di sekelilingnya. "Selamat pagi, Budi," kata gadis itu dengan santai, mencoba nama yang dia temukan semalam. Nenek Sari berbalik arahnya dengan cangkir mengepul di tangan dan ekspresi tak terbaca di wajahnya yang keriput oleh usia. "Jadi namanya Budi?" tanyanya menyerahkan kopi dengan gerakan kasar tapi ramah. "Sepertinya begitu, Bu." Jam tangan itu menyebut nama itu. Jawabnya, merasa agak konyol mendasarkan identitasnya pada rekaman. Wanita tua itu mengangguk dan duduk di depannya menyilangkan tangan di dada. "Dengar, Budi, kami tidak bisa menampung Bapak di sini terlalu lama. Orang-orang mulai bicara dan saya tidak mau masalah untuk cucu saya." Budi mengangguk, memahami dengan sempurna posisi wanita itu dan merasa bersalah menjadi beban bagi mereka. "Saya mengerti, Nenek Sari. Saya akan mencoba pergi hari ini. Saya hanya perlu tahu arah ke pusat kota," katanya mencoba berdiri. Namun, begitu dia mencoba, pusing hebat memaksanya duduk kembali dan dunia berputar di sekelilingnya. Nenek Sari berdecak dan mendekat untuk meletakkan tangan sejuk di dahinya, mendiagnosis situasi seketika. "Bapak tidak akan pergi kemana-mana seperti ini. Bapak lemah dan luka itu bisa terinfeksi kalau keluar sekarang." Putri menatap neneknya dengan mata memohon, mengetahui bahwa dalam lubuk hatinya Nenek Sari tidak mampu mengusir siapapun dalam keadaan seperti itu. "Bisakah dia membantu kita di rumah, Nek? Atau di kebun? Jadi dia bisa mencari makannya sendiri," saran gadis itu dengan cerdik. Budi menatap tangannya yang halus lagi dan kemudian menatap kedua wanita itu, merasakan tekad tumbuh dalam dirinya. "Saya akan melakukan apapun yang diperlukan. Saya tidak mau jadi parasit. Saya akan belajar melakukan apapun yang kalian butuhkan," janjinya dengan tegas. Nenek Sari menatapnya selama beberapa detik yang terasa abadi, mengevaluasi ketulusan di mata hijaunya sebelum menghela napas pasrah. "Baiklah, Bapak tinggal beberapa hari lagi, tapi harus bekerja," putus nenek itu menunjuk ke halaman belakang kecil. Hari itu, Budi menemukan bahwa hidup dalam kemiskinan adalah pekerjaan penuh waktu, perjuangan terus-menerus melawan kekurangan. Dia belajar menimba air dari sumur, tugas yang membuat lengannya gemetar dan tangannya sakit dalam hitungan menit. Putri tertawa ramah melihat kecanggungannya, membimbingnya dengan sabar dan menunjukkan trik-trik agar tidak menyakiti punggung. Meskipun sakit fisik, Budi merasakan kepuasan aneh melihat ember penuh air, pencapaian nyata dan konkret. Sore harinya, sementara Nenek Sari beristirahat,
Putri membawa Budi ke kebun kecil yang mereka tanam di lahan terbatas di belakang rumah. Dia mengajarinya membedakan gulma dari sayuran, berbicara tentang tanaman seolah-olah mereka orang dengan kepribadian sendiri. Ini daun mint, bagus untuk sakit perut. Dan ini tomat, tapi masih hijau, jelasnya dengan antusias. Budi mendengarkan terpesona, menyadari bahwa gadis itu memiliki kebijaksanaan yang tidak ditemukan dalam buku atau sekolah. Dia bertanya-tanya apakah dia punya anak. Apakah dia pernah berbagi momen seperti ini dengan seseorang, tetapi ingatannya tetap menjadi dinding yang tidak bisa ditembus. Malam tiba lagi dan bersamanya percakapan yang lebih intim di sekitar meja miring di dapur. "Bapak tidak ingat apapun tentang keluarga?" tanya Nenek Sari, mengamatinya saat dia makan dengan rakus. "Saya hanya punya sensasi, ketakutan, seperti sedang melarikan diri dari sesuatu yang gelap." Aku Budi menundukkan pandangan ke piringnya. "Kadang lebih baik tidak mengingat," kata Nenek Sari dengan nada melankolis. "Masa lalu bisa menjadi beban yang sangat berat." Putri menyela, "Tapi pasti ada seseorang yang mencari Bapak, seseorang yang menyayangi Bapak, seperti Dewi." Penyebutan nama Dewi menyebabkan menggigil pada Budi, campuran kerinduan dan penolakan yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa dia pahami. "Siapa dia?" tanyanya dengan suara keras, memutar jam tangan di pergelangan tangannya, tergoda untuk menjualnya, tetapi ditahan oleh Putri. "Jangan dijual dulu," kata gadis itu. "Itu satu-satunya koneksi Bapak dengan siapa Bapak dulu. Bapak bisa menyesal." Budi mengagumi kejernihan pikiran Putri, kemampuannya untuk melihat melampaui kebutuhan langsung, tidak seperti dirinya yang merasa tersesat. "Mungkin Dewi adalah alasan mengapa aku ada di sini," gumamnya dan keheningan berat jatuh di atas meja. Keesokan harinya, seorang tetangga lewat di rumah dan menatap Budi dengan curiga, membisikkan sesuatu di telinga Nenek Sari sebelum pergi. Mereka bilang ada orang-orang yang menanyakan tentang orang hilang di kampung sebelah. Nenek Sari memberitahunya dengan wajah pucat. Budi merasa jantungnya berhenti. Ketakutan instingtif yang dia rasakan saat bangun terwujud menjadi ancaman nyata. "Haruskah saya menyerahkan diri? Mungkin itu keluarga saya yang mencari," sarannya, meskipun setiap serat tubuhnya berteriak untuk tidak melakukannya. "Kalau mereka keluarga Bapak, mereka akan pergi ke polisi. Mereka tidak akan bertanya-tanya di ganggang," pikir Nenek Sari dengan kecerdikannya yang biasa. Mereka memutuskan bahwa Budi tidak akan keluar rumah di siang hari, tetap bersembunyi di halaman belakang atau di dalam rumah. Pengasingan paksa memberinya waktu untuk mengamati dinamika antara nenek dan cucu, cinta tanpa syarat yang mereka berikan satu sama lain. Dia melihat bagaimana Putri merawat Nenek Sari, memastikan dia minum obatnya, dan bagaimana Nenek Sari berkorban untuk memberikan yang terbaik kepada gadis itu. Itu adalah kekayaan yang tidak ada hubungannya dengan uang. Kesetiaan yang Budi curigai tidak pernah dia kenal dalam kehidupan sebelumnya. "Kalian adalah miliarder dan tidak menyadarinya," katanya suatu sore, memancing tawa Putri. "Miliarder punya kolam renang dan mobil, kami punya atap bocor," jawab gadis itu tertawa, tetapi Budi menggelengkan kepala dengan serius. "Kalian punya sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kalian benar-benar memiliki satu sama lain." Nenek Sari menatapnya dari kursinya, dan untuk pertama kalinya Budi melihat senyum tulus di wajah wanita tua itu. "Bapak belajar cepat, Budi, untuk orang yang telah melupakan segalanya," katanya dengan persetujuan. Malam itu, Budi tidur sedikit lebih baik, merasa kurang seperti orang asing dan lebih seperti pelindung yang berutang budi. Namun, mimpinya diinvasi oleh gambar-gambar terputus, kantor kaca, teriakan, gelas dengan rasa pahit. Dia terbangun berkeringat dengan nama Agus di ujung lidahnya dan sensasi pengkhianatan membakar dadanya. Dia bangun dan pergi minum air, menatap keluar jendela ke jalan yang gelap dan sepi. Dia tahu waktunya di sana terbatas, bahwa masa lalu datang mencarinya dan membawa badai bersamanya. Tapi dia juga tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama dia memiliki sesuatu yang berharga untuk dibela. Saat fajar hari ketiga, Budi menawarkan diri untuk memperbaiki atap seng yang bocor, ingin berguna meskipun ada risiko terlihat. Sementara dia memalu dengan hati-hati, dia mendengar percakapan di jalan yang membekukannya sampai ke tulang. Itu adalah suara-suara pria yang terdidik tapi mengancam, menanyakan tentang seorang pria dengan jam tangan emas. Budi menempelkan dirinya ke atap, menahan napas, berdoa agar mereka tidak masuk rumah. Putri keluar ke halaman dan dengan ketenangan yang menakjubkan, mulai menyanyikan lagu anak-anak, menutupi suara apapun yang mungkin dia buat. Ketika para pria itu pergi, Budi turun dengan gemetar, bukan karena takut untuk dirinya sendiri, melainkan untuk apa yang bisa terjadi pada mereka jika dia ditemukan di sana.
Saya harus pergi. Saya tidak bisa membahayakan kalian, katanya kepada Nenek Sari begitu masuk ke dapur. Sudah terlambat untuk itu. Nak, kalau Bapak pergi sekarang, mereka akan menangkap Bapak di tikungan, jawabnya dengan tenang. Kita akan diam dan menunggu bahaya berlalu. Kita tidak terlihat bagi orang-orang seperti mereka. Budi takjub dengan keberanian kedua wanita itu, keberanian yang ditempa dalam kesulitan sehari-hari. Sore itu suasana di rumah berubah. Mereka bukan lagi sekadar tuan rumah dan tamu, mereka adalah sekutu dalam rahasia berbahaya. Budi menceritakan sedikit yang dia ingat dalam mimpinya. Kantor, pertengkaran, rasa pahit. Bapak pikir seseorang menyakiti Bapak dengan sengaja? Tanya Putri dengan mata terbelalak. Saya hampir yakin, Putri. Dan saya pikir itu seseorang yang saya percaya. Akunya dengan penuh penderitaan. Pengungkapan itu semakin menyatukan trio aneh itu, menciptakan ikatan tak terlihat tapi tak terpatahkan menghadapi ancaman dari luar. Hari-hari berubah menjadi minggu-minggu dan rutinitas aneh terbentuk di rumah kecil dari seng dan kayu. Budi, yang kini sudah mulai dipanggil tetangga sebagai sepupu jauh berkat cerita yang dibuat oleh Nenek Sari, telah berubah secara fisik. Kulitnya yang pucat telah menjadi coklat di bawah terik matahari, dan tangannya telah mengembangkan kapalan di mana sebelumnya hanya ada kelembutan. Dia mengerjakan tanah dengan dedikasi yang hampir religius, menemukan dalam pertumbuhan tanaman metafora rekonstruksi pribadinya sendiri. Putri adalah bayangannya dan gurunya, mengajarinya bernegosiasi di pasar dan menemukan harta dalam apa yang orang lain buang. Lihat, Budi, tembaga ini lebih mahal kalau kita lepas plastiknya. Jelasnya suatu sore, duduk di lantai halaman, dikelilingi kabel-kabel tua. Dia tersenyum, takjub dengan kecerdasan praktis gadis itu, dan mengikuti instruksinya dengan patuh. Dia telah menemukan bahwa kerja fisik memiliki efek terapeutik pada pikirannya yang terfragmentasi, menenangkan kecemasan yang menyerangnya di malam hari. Hubungan dengan Nenek Sari juga telah berkembang. Tidak ada lagi ketidakpercayaan, melainkan rasa hormat yang saling dan diam. Dia membuatkan obat-obatan tradisional untuk nyeri ototnya. Dan dia memperbaiki setiap sudut rumah yang membutuhkan perhatian. Namun, ancaman dari pria-pria berjas tetap laten, seperti awan hitam yang menolak untuk menghilang dari cakrawala. Budi menghindari keluar ke jalan-jalan utama dan selalu memakai topi tua yang Putri dapatkan untuknya untuk menyembunyikan ciri-cirinya. Terkadang dia merasakan godaan untuk mendapatkan kembali kehidupan lamanya, untuk mencari jawaban, tetapi ketakutan kehilangan kedamaian yang telah ditemukannya menghentikannya. Apakah Bapak merindukan kehidupan Bapak yang lain? Tanya Putri suatu hari saat mereka menyirami tomat yang sudah mulai memerah. Tidak bisa merindukan apa yang tidak diingat, Putri, tapi aku merindukan perasaan mengetahui siapa diriku, jawabnya dengan reflektif. Suatu sore, saat membantu Nenek Sari mengupas jagung, wanita tua itu mengalami sedikit pusing yang sangat mengkhawatirkan Budi. Apakah Nenek minum obat? Tanyanya sambil memegang lengannya dengan kekhawatiran yang jelas. Obatnya mahal sekali. Nak, Nenek lebih suka kita makan dengan baik daripada menghabiskan uang untuk pil. Akunya dengan kejujuran yang brutal. Budi merasakan tusukan rasa bersalah dan frustrasi. Dia punya jam tangan yang bernilai jutaan rupiah di pergelangan tangannya, tetapi tidak bisa menjualnya tanpa risiko ketahuan. Malam itu dia berjanji untuk menemukan cara membantu tanpa membahayakan mereka, meskipun dia tidak tahu caranya. Koneksi dengan Putri semakin kuat setiap hari. Dia menceritakan tentang orang tuanya yang meninggalkannya, dan dia mengarang cerita-cerita fantastis untuknya sebelum tidur. Dia telah menjadi figur ayah yang tidak pernah dimiliki gadis itu, dan dia menjadi anak perempuan yang dia rasakan telah hilang di suatu tempat dalam ingatannya. Ketika aku mendapatkan kembali uangku, aku akan membelikanmu semua buku di dunia, janjinya suatu malam. Aku lebih suka Bapak tinggal di sini dan menceritakan sendiri cerita-ceritanya. Jawabnya, membuatnya terdiam. Cinta yang tumbuh di rumah itu terasa nyata, sebuah perisai melawan kesengsaraan di luar. Tetapi dunia luar memiliki cara-cara kejam untuk menyerbu tempat perlindungan mereka. Suatu pagi, Budi melihat salah satu pria berjas berbicara dengan pemilik warung di pojok. Dia mengenali profil tajam dan postur arogan itu. Itu adalah salah satu satpam dari perusahaan lamanya, sebuah ingatan yang menghantam pikirannya seperti petir. Dia berlari ke dalam dengan jantung berdebar kencang dan memperingatkan Nenek Sari dan Putri untuk bersembunyi. Mereka menghabiskan berjam-jam dalam diam dengan lampu mati, mendengarkan langkah-langkah asing mendekat lalu menjauh. Ketakutan di mata Putri menyalakan kemarahan dingin dalam diri Budi. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Saya harus pergi,
Nenek Sari, saya menempatkan target di punggung kalian, bisiknya ketika bahaya tampaknya berlalu. Kalau kamu pergi sekarang, mereka akan membunuhmu dan tidak ada yang akan pernah tahu apa yang terjadi. Balasnya dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Di sini kami menjagamu dan kamu menjaga kami. Itulah yang dilakukan keluarga. Kata keluarga bergema di udara, menyegel fakta yang melampaui darah. Budi setuju untuk tinggal, tetapi mulai merencanakan strategi, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk bertahan. Dia mulai mencatat di buku catatan tua semua yang dia ingat, potongan-potongan angka, nama, kata sandi yang muncul di pikirannya seperti kilatan. PT Santoso Konstruksi, tulisnya suatu hari dan nama itu menyebabkan sakit kepala yang membutakan, tetapi juga kepastian. Itu perusahaanku, katanya kepada Putri sambil menunjukkan kertas dengan tangan gemetar. Jadi bapak bosnya, katanya dengan mata terbelalak. Pantas saja bapak payah sekali mengatur kebun. Keduanya tertawa. Tawa gugup yang melepaskan sedikit ketegangan yang menumpuk. Kesehatan Nenek Sari, bagaimanapun, terus memburuk secara halus meskipun upaya Budi untuk memperbaiki makanannya dengan apa yang mereka panen. Batuk yang terus-menerus mengganggunya di malam hari dan Budi menghabiskan berjam-jam terjaga mengawasi tidurnya dengan khawatir. Dia menyadari bahwa waktu habis bukan hanya karena para pengejarnya, tetapi karena kerapuhan hidup wanita yang telah menampungnya. Dia memutuskan akan mempertaruhkan kebebasannya untuk mendapatkan dokter sungguhan untuknya, apapun harganya. Suatu hari, saat mereka bekerja mengumpulkan kardus, Putri menemukan koran lama dan menunjukkannya kepada Budi dengan urgensi. Di halaman sosial ada foto seorang wanita elegan dan pria tersenyum di bawah judul, "Pengusaha berduka atas hilangnya rekan bisnis." Budi menatap foto itu dan merasa mual. Itu adalah Dewi dan Agus, dan senyum mereka tampak seperti topeng predator. "Mereka," katanya dengan suara dingin, "istriku dan sahabatku." Putri menyentuh tangannya. "Mereka jahat," tanyanya. "Mereka lebih buruk dari jahat, Putri. Mereka pengkhianat." Pengungkapan itu membawa campuran kemarahan dan kejelasan. Sekarang dia tahu siapa musuhnya dan mengapa mereka mencarinya. Mereka tidak ingin dia kembali. Mereka ingin memastikan dia tidak pernah kembali agar bisa mengambil semua miliknya. Budi menatap Putri, begitu kecil dan rentan, dan bersumpah akan mendapatkan kembali kekuatannya, bukan demi uang, melainkan untuk melindunginya. "Kita akan menyiapkan kejutan untuk mereka," katanya kepada gadis itu dengan tekad baru di matanya. Tetapi sebelum dia bisa menjalankan rencana apapun, tragedi mengetuk pintu rumah sederhana itu. Nenek Sari jatuh pingsan di dapur, memegang dadanya dan jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Budi dan Putri berlari ke arahnya, meneriakkan namanya, tetapi wanita tua itu tidak merespons. Kepanikan menguasai suasana, menghapus pikiran apapun tentang konspirasi atau perusahaan. Saat itu yang ada hanyalah nyawa Nenek Sari yang tergantung di ujung benang. Budi menggendong Nenek Sari di pelukannya, tidak peduli siapa yang mungkin melihatnya di jalan, dan berlari ke jalan utama mencari pertolongan. Putri berlari di sampingnya sambil menangis dan memegang tangan dingin neneknya. Sebuah taksi berhenti melihat keputusasaan pria itu dan sopirnya, melihat keadaan darurat, setuju membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Selama perjalanan, Budi membisikkan janji-janji kepada Nenek Sari. "Bertahanlah, tolong, jangan tinggalkan kami sendirian." Mereka tiba di unit gawat darurat dan Budi menuntut perhatian dengan otoritas yang dia lupa dia miliki, otoritas seseorang yang terbiasa memerintah. Para dokter membawa Nenek Sari di brankar, meninggalkan Budi dan Putri sendirian di ruang tunggu yang dingin. Gadis itu memeluknya dengan gemetar ketakutan dan Budi melingkarkan lengannya, merasakan hatinya sendiri hancur. "Semuanya akan baik-baik saja, Nak, aku janji," katanya, meskipun dia tidak yakin bisa menepati janji itu. Malam itu, duduk di kursi plastik rumah sakit, Budi memahami bahwa kehidupan lamanya tidak lagi penting jika dia tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang dicintainya sekarang. Dia menatap jam tangan emas itu, benda yang telah menjadi satu-satunya identitasnya, dan mengambil keputusan drastis. Dia berdiri dengan hati-hati agar tidak membangunkan Putri dan berjalan menuju pintu keluar, bertekad mengubah emas itu menjadi kehidupan. Ikatan tak terlihat yang mengikatnya pada keluarga itu kini menjadi rantai cinta yang tak terputus. Rumah sakit umum adalah kekacauan orang-orang, bau antiseptik, dan ratapan, tempat di mana harapan dan kepasrahan bertempur terus-menerus. Budi kembali ke ruang tunggu setelah 1 jam dengan pergelangan tangan kosong dan segulung uang di sakunya,
merasakan kelegaan aneh setelah menyingkirkan jam tangan itu. Dia telah menjual masa lalunya untuk mengamankan masa depan Nenek Sari, mendapatkan harga yang pantas di Pegadaian Malam berkat kemampuan alaminya untuk bernegosiasi. Putri terbangun merasakan kehadirannya dan menatapnya dengan mata merah, langsung memperhatikan ketiadaan benda emas itu. "Bapak menjualnya?" tanyanya dengan suara serak, memahami pengorbanan tanpa perlu penjelasan. "Itu hanya benda, Putri. Nenekmu lebih berharga dari semua emas di dunia." Dia meyakinkannya sambil membelai rambutnya yang acak-acakan. Saat itu, seorang dokter dengan tampilan lelah keluar mencari mereka dengan ekspresi serius yang membuat perut Budi terasa melilit. Ibu Sari stabil, tetapi jantungnya sangat lemah. Dia membutuhkan operasi dan obat-obatan yang tidak sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan, dokter memberitahu. Budi mengeluarkan uang tanpa ragu. "Lakukan apa yang harus dilakukan, Dok. Ini uang muka dan saya akan mencari lebih jika diperlukan." Dokter menatap uang itu lalu menatap Budi, terkejut dengan ketidaksesuaian antara penampilannya yang seperti gelandangan dan sumber dayanya. "Baiklah, kami akan menyiapkan ruang operasi, tetapi kalian harus tahu ini adalah operasi berisiko tinggi di usianya." Putri terisak dan Budi memeluknya erat, menyalurkan keyakinan yang dia sendiri hampir tidak bisa pertahankan. Jam-jam berikutnya adalah siksaan lambat yang ditandai oleh detak jam dinding yang tampak mengejek kecemasannya. Budi memanfaatkan waktu untuk merenungkan kilatan ingatan yang semakin sering dan jelas. Dia mengingat wajah Rani, putrinya, seorang remaja yang menatapnya dengan kekecewaan dalam ingatan terakhirnya yang jelas. Mengapa dia menatapnya seperti itu? Rasa sakit dari ingatan itu lebih tajam dari luka fisik manapun. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi ayah yang tidak hadir, seorang pria yang dikonsumsi oleh ambisi dan bisnis, mengabaikan yang esensial. "Kalau aku selamat dari ini, aku akan memperbaiki semuanya." Dia bersumpah pada dirinya sendiri, menatap putri yang tidur lagi di pangkuannya. Operasi Nenek Sari berlangsung hingga fajar, membuat semua orang tegang. Ketika akhirnya dokter keluar dengan berita positif, Budi merasa beban terangkat dari pundaknya. "Berhasil. Dia wanita yang sangat kuat," kata dokter bedah dengan senyum lelah. Putri melompat kegirangan dan memeluk Budi, dan dalam pelukan itu sesuatu terbuka di pikirannya. Sebuah bau, mungkin desinfektan atau parfum murah perawat yang lewat, memicu longsoran ingatan. Dia melihat pertemuan itu, gelas yang Agus tawarkan dengan senyum palsu itu dan mendengar kata-kata Dewi. "Lebih baik begini, Budi, kamu terlalu stres." Pengkhianatan itu terungkap di hadapannya dengan kejelasan sinematik dan brutal. Ini bukan kecelakaan atau perampokan. Ini adalah percobaan pembunuhan yang direncanakan oleh dua orang terdekatnya. Dia merasakan mual yang dalam, bukan fisik, melainkan moral, ketika memahami besarnya kejahatan manusia. Tetapi bersama dengan kemarahan datang ingatan tentang siapa sebenarnya Budi Santoso, seorang pria yang telah membangun kerajaan dari nol. Amnesia menghilang seperti kabut di bawah matahari, meninggalkannya terpapar pada kenyataan yang keras. "Budi, Bapak baik-baik saja? Bapak jadi sangat pucat," tanya Putri, memperhatikan perubahan dalam postur dan tatapannya. Dia menatapnya, tetapi tidak lagi dengan mata bingung orang yang terdampar, melainkan dengan intensitas kapten yang mengambil alih kendali kembali. "Aku ingat semuanya, Putri. Aku tahu siapa aku dan aku tahu apa yang mereka lakukan padaku," akunya dengan suara tegas. Gadis itu menatapnya dengan campuran takjub dan takut. "Bapak akan pergi sekarang karena Bapak tahu Bapak kaya." Budi berlutut di depannya agar sejajar dengan tingginya. "Aku akan pergi untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku, tetapi bukan untuk kembali menjadi orang yang dulu," janjinya. "Aku akan memastikan kamu dan Nenek Sari tidak pernah lagi mengalami kekurangan." Putri mengangguk mempercayainya, meskipun sebagian dari dirinya takut kehilangannya selamanya di dunia kekayaan yang tidak dia kenal. Hari-hari pemulihan Nenek Sari berlalu di rumah sakit, dan Budi menggunakan waktu itu untuk merencanakan kembalinya dengan teliti. Dia tidak bisa muncul begitu saja. Dia harus melakukannya dengan cara yang tidak memungkinkan mereka menyerangnya lagi. Dia menggunakan telepon umum rumah sakit untuk menelepon sekutu lama, seorang pengacara yang telah disingkirkan oleh Agus. Suara di ujung telepon bergetar saat mendengarnya. "Pak Santoso, semua orang mengira Bapak sudah meninggal," seru pengacara itu. Budi memberinya instruksi yang tepat, meminta kerahasiaan mutlak dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengambil alih kendali perusahaan. Dia merasa seperti sedang bermain catur, di mana hidupnya adalah raja dan keluarga angkatnya
adalah bidak-bidak yang harus dia lindungi dengan segala cara. Ketika Nenek Sari dipulangkan, Budi membawa mereka pulang dengan taksi, membayar dengan sisa terakhir dari jam tangan. Wanita tua itu menatapnya dengan penasaran, memperhatikan perubahan dalam sikapnya, kepercayaan diri yang kini terpancar darinya. "Bapak sudah tahu siapa Bapak, kan?" katanya ketika mereka membaringkannya di tempat tidur. "Ya, Nenek Sari, dan saya menyesal telah membawa masalah, tetapi saya akan menyelesaikan semuanya." Dia tersenyum lemah. "Bapak tidak membawa masalah. Bapak membawa kehidupan ke rumah tua ini." Malam itu, Budi berpamitan kepada mereka untuk sementara, menjelaskan bahwa dia harus menghadapi setan-setannya sendirian. Putri menangis sambil berpegangan pada kakinya, dan dia harus menahan air mata agar tidak runtuh. "Aku akan kembali. Aku beri kata kehormatanku," katanya, memberikan sebuah medali kecil yang selalu dikenakannya di leher dan tidak dijual. Dia keluar dari rumah di bawah selimut kegelapan, bertransformasi kembali menjadi Budi Santoso, tetapi dengan hati seorang pria dari tempat sampah. Dia berjalan menuju kota, merasakan setiap langkah sebagai deklarasi perang. Dia akan menghadapi Agus dan Dewi, tetapi ketakutan terbesarnya bukan mereka, melainkan reaksi putrinya Rani. Apakah dia akan percaya kebohongan yang telah mereka ceritakan padanya? Ketidakpastian menggerogotinya. Dia tiba di kantor sekutunya saat fajar, di mana dia membersihkan diri dan berpakaian dengan pakaian pinjaman yang agak kebesaran, tetapi mengembalikan martabatnya. Ketika melihat dirinya di cermin, dia melihat seorang pria yang berbeda. Uban telah bertambah, kerutan di sekitar mata lebih dalam, tetapi tatapannya memiliki kemanusiaan yang sebelumnya tidak ada. Dia siap. Dia naik ke mobil yang telah disiapkan pengacara dan menuju ke Mensyah di Menteng, tempat yang pernah dia sebut rumah dan yang sekarang terasa seperti medan perang. Gema dari kehidupannya yang terlupakan telah berhenti menjadi bisikan untuk menjadi teriakan keadilan. Mensyah keluarga Santoso berdiri megah, tidak peduli dengan drama yang akan segera terjadi di dalamnya. Budi mengamati fasad dari mobil, memperhatikan para tukang kebun bekerja seolah tidak terjadi apa-apa, mempertahankan ilusi kesempurnaan. Dia menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian, dan turun dari kendaraan, mengabaikan tatapan terkejut satpam yang hampir menjatuhkan radionya saat melihatnya. "Buka gerbangnya, Pak Hendra," perintah Budi dengan suara komando lamanya, dan gerbang terbuka perlahan, seolah rumah itu sendiri. Mengenali pemilik sahnya. Dia berjalan menuju pintu masuk utama, merasakan adrenalin mengalir di nadinya. Saat masuk, dia mendengar tawa dari ruang tamu. Itu adalah Agus dan Dewi bersulang dengan teh manis di pagi hari. Pemandangan itu membuat perutnya bergolak. Para pengkhianat merayakan di atas kuburannya yang kosong. Dia memasuki ruangan tanpa mengumumkan diri dan keheningan yang mengikuti sangat mutlak dan seperti kuburan. Dewi menjatuhkan gelasnya yang pecah berkeping-keping di lantai marmer dan Agus menjadi pucat seperti mayat. "Terkejut?" tanya Budi dengan ketenangan sedingin es, menikmati teror di mata mereka. "Budi, ya Allah, kamu hidup," gagap Dewi, mencoba menyusun akting sebagai istri yang lega, tetapi ketakutan mengkhianatinya. "Simpan sandiwaramu, Dewi, aku ingat semuanya," potongnya dengan tegas. Agus mencoba mendekat dengan tangan terangkat. "Kawan, kamu tidak tahu betapa kami mencarimu. Kami sangat putus asa." Budi mengeluarkan tawa pahit. "Kalian mencariku untuk memastikan aku sudah mati, kurasa." Konfrontasi menjadi tegang dan keras secara verbal. Budi menyebutkan setiap detail pengkhianatan, membongkar kebohongan mereka satu persatu. Dia memberitahu bahwa pengacaranya sudah membekukan rekening-rekening dan polisi sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki percobaan pembunuhan dan penipuan korporasi. Dewi mulai menangis, kali ini sungguhan, melihat dunia kemewahan runtuh, sementara Agus mencari jalan keluar terpojok seperti tikus. Tetapi yang paling penting bagi Budi tidak ada di ruangan itu. "Di mana Rani?" tuntutnya. "Dia di kamarnya. Jangan libatkan dia dalam ini. Mohon Dewi." Budi menaiki tangga dua anak sekaligus, mengabaikan teriakan mantan istrinya. Dia membuka pintu kamar putrinya dan menemukannya dengan headphone terpasang, tidak menyadari kekacauan. Saat melihatnya, gadis 15 tahun itu melepas headphone-nya dan membeku. "Ayah," bisiknya, dan di matanya Budi melihat keraguan yang telah mereka tanamkan padanya. "Benarkah ayah jadi gila?" Ibu bilang ayah kabur. Budi duduk di tepi tempat tidur, menjaga jarak yang sopan. "Ibumu dan Agus berbohong padamu, Rani, tetapi aku tidak di sini untuk berbicara buruk tentang mereka,
melainkan untuk memberitahumu yang sebenarnya. Dia menceritakan kisahnya, menghilangkan detail-detail paling suram untuk melindunginya, tetapi jujur tentang menghilangnya dan siapa yang menyelamatkannya. Rani mendengarkan sambil memproses informasi, melihat bekas luka di tangan ayahnya dan ketulusan dalam suaranya. Dan orang-orang itu, gadis kecil dan neneknya, mereka membantu ayah tanpa meminta apapun. Tanyanya, tidak percaya. Mereka memberiku kehidupan, Rani, ketika aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada mereka. Mereka mengajariku apa artinya keluarga yang sesungguhnya, jawab Budi dengan emosi. Gadis itu mulai menangis dan memeluk ayahnya, memecahkan penghalang kedinginan yang telah ada di antara mereka selama bertahun-tahun. Dalam pelukan itu, Budi merasa telah mendapatkan kembali yang terpenting. Mereka turun tangga bersama tepat saat polisi tiba untuk membawa Agus, yang berteriak ancaman kosong saat diborgol. Dewi duduk di sofa, kalah, menyaksikan kekasihnya dibawa dan bagaimana suami serta putrinya menatapnya dengan kekecewaan. Pergi dari rumahku, Dewi, kata Budi. Bicara dengan pengacaraku. Aku akan memberimu yang adil, tetapi aku tidak mau melihatmu di sini. Wanita itu, dilucuti dari arogansinya, keluar dari Menshahan dengan kebalikannya, menghadapi untuk pertama kalinya konsekuensi dari perbuatannya. Rumah menjadi sunyi, tetapi kali ini adalah keheningan pembersihan, awal baru. Sore itu juga, Budi membawa Rani ke dapur dan menyiapkan sesuatu yang sederhana, menolak bantuan pembantu rumah tangga. Dia ingin melayani putrinya, merawatnya seperti yang telah dia pelajari dengan putri. Boleh aku bertemu mereka? Tanya Rani tiba-tiba, memecah keheningan. Putri dan Nenek Sari. Budi tersenyum, merasakan kebanggaan yang luar biasa. Tentu saja, tetapi kamu harus meninggalkan sepatu mahalmu di sini. Kita akan pergi ke tempat di mana orang berjalan di atas tanah. Perjalanan ke pinggiran adalah pengalaman budaya bagi Rani, yang menatap keluar jendela dengan campuran rasa ingin tahu dan ngeri melihat kemiskinan. Ketika mereka tiba di rumah Nenek Sari, gadis kecil dan wanita tua itu ada di halaman. Putri berlari ke mobil saat melihat Budi dan dia mengangkatnya dalam pelukannya sambil berputar-putar dengannya. Bapak menepati janji, teriaknya, bahagia. Budi menurunkan Putri dan memperkenalkan kedua gadis itu. Putri, ini Rani, putriku. Rani, ini Putri, putriku yang lain. Pertemuan itu canggung pada awalnya. Rani merasa tidak pada tempatnya dengan pakaian bermereknya dan Putri mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang terbuka. Kamu kaya? Tanya Putri langsung. Rani tersipu. Kurasa begitu. Putri mengangguk. Itu tidak penting. Yang penting apakah kamu menyenangkan. Kesederhanaan Putri mencairkan suasana dan segera keduanya duduk di tanah berbicara tentang kehidupan mereka yang sangat berbeda tetapi kini terjalin. Nenek Sari mengamati pemandangan itu dari kursinya dengan senyum puas. Budi duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Terima kasih telah mengembalikan putriku padaku, bisiknya. Bapak menyelamatkan diri sendiri, Budi. Bapak hanya butuh dorongan, jawabnya. Makan malam itu adalah campuran aneh dari dua dunia. Mereka makan nasi goreng yang Budi pesan dan tempe goreng buatan Nenek Sari, merayakan penyatuan keluarga yang tidak mungkin. Tetapi Budi tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Dia harus membangun kembali perusahaannya, mengurus perceraian, dan menyembuhkan luka emosional Rani. Namun, melihat putrinya tertawa bersama Putri, dia tahu dia memiliki kekuatan yang diperlukan. Dia telah membayar harga mahal untuk kebenaran, kehilangan kepolosannya dan kepercayaan butanya, tetapi dia telah memperoleh visi yang jelas tentang apa yang benar-benar penting dan kebenaran itu tidak ternilai harganya. Integrasi Rani ke dalam dunia Putri bukanlah dongeng yang instan. Itu adalah proses yang penuh benturan budaya dan pembelajaran yang menyakitkan. Pertama kali Rani mencoba menggunakan jamban luar di rumah Nenek Sari, dia keluar pucat dan hampir menangis, yang memancing tawa tertahan dari Putri. Budi harus turun tangan menjelaskan kepada putri sulungnya bahwa kenyamanan bukan hak universal, melainkan hak istimewa. Di sini tidak ada air mengalir sepanjang waktu. Rani, harus dihemat. Tegurnya dengan lembut ketika dia membiarkan keran terbuka terlalu lama. Di sisi lain, Putri mengunjungi Menshahan Budi di akhir pekan dan merasa kewalahan dengan ruang dan keheningan. Kenapa kalian punya begitu banyak kamar dan hanya berdua? Tanyanya menyusuri lorong-lorong kosong. Untuk punya ruang, jawab Rani, menyadari betapa absurdnya itu terdengar. Putri merasa kesepian di rumah besar itu, merindukan kehangatan dan keramaian konstan di lingkungannya. Namun,
kolam renang menjadi titik pertemuan. Di sana, di dalam air, perbedaan sosial mencair dan mereka hanyalah dua gadis yang bermain. Sekolah adalah topik konflik dan pertumbuhan lainnya. Rani, yang bersekolah di sekolah swasta elit, mulai membantu Putri dengan tugas-tugas dari sekolah negerinya. Dia ngeri melihat buku-buku yang usang dan tingkat akademis yang lebih rendah dan menuntut ayahnya untuk berbuat sesuatu. Dia sangat pintar. Yah, dia bosan di sekolah itu. Argumen Rani dengan penuh semangat. Budi, bangga dengan pembelaan putrinya, memutuskan untuk membayar beasiswa untuk Putri di sekolah yang lebih baik. Meskipun Nenek Sari menolak pada awalnya karena harga diri. Ini bukan sedekah, Nenek Sari, ini keadilan, kata Budi. Putri punya bakat dan itu tanggung jawab kita untuk mengembangkannya. Akhirnya, nenek itu menerima dan Putri mulai bersekolah di sekolah swasta di mana dia menghadapi penolakan dari beberapa teman sekelas yang kaya. Rani menjadi pelindung ganas, menghadapi teman-teman elitisnya sendiri. Kalau kalian macam-macam dengan dia, kalian berurusan denganku. Deklarasi Rani di kantin, menyegel kesetiaannya secara publik dan kehilangan beberapa pertemanan dangkal dalam prosesnya. Sementara itu, Budi berjuang untuk membersihkan perusahaannya dari korupsi Agus. Dia menemukan bahwa rekannya telah mencuci uang dan situasi keuangan sangat genting. Dia harus memecat orang dan merestrukturisasi semuanya, bekerja berjam-jam yang membuatnya kelelahan. Tetapi berbeda dengan sebelumnya, sekarang dia pulang, kadang ke Menshan, kadang ke rumah Nenek Sari, dan mematikan telepon untuk makan malam bersama keluarganya. Dia telah belajar bahwa kesuksesan bisnis tidak ada artinya jika pulang ke rumah yang kosong. Suatu hari, Rani datang ke rumah Nenek Sari dengan tas berisi pakaian bermerek yang tidak lagi dipakainya. Ini, biar kamu terlihat cantik, katanya kepada Putri dengan niat baik, tetapi kurang bijaksana. Putri menatap pakaian itu lalu menatap Rani. Terima kasih, tapi aku tidak perlu berpakaian seperti kamu untuk menjadi cantik dan pakaian ini tidak cocok untuk bermain di tanah. Rani merasa ditolak dan terluka tanpa memahami pelajarannya. Nenek Sari turun tangan dengan bijaksana. Nak, hadiah harus disukai oleh yang menerima, bukan oleh yang memberi. Sore itu, Putri mengajari Rani membuat boneka dari potongan kain bekas. Awalnya, Rani memandang bahan-bahan itu dengan jijik, tetapi segera dia tenggelam dalam kreativitas membuat sesuatu dengan tangannya sendiri. Ketika selesai, Rani menatap bonekanya yang bengkok dengan lebih bangga daripada mainan mahal manapun. Aku yang membuatnya, katanya tersenyum. Lihat, itu lebih berharga. Tunjuk Putri. Itu adalah momen pencerahan bagi remaja kaya itu. Nilai dari usaha dan kreasi. Hubungan antara kedua gadis itu semakin dalam ketika Rani mengalami patah hati pertamanya. Seorang anak laki-laki di sekolahnya menolaknya dan dia berlindung di rumah Nenek Sari, menangis tak terkendali. Putri, yang tidak pernah punya pacar, mendengarkannya dan menawarkan nasihat praktis dan langsung. Kalau dia tidak mau kamu, dia bodoh dan kamu tidak punya waktu untuk orang bodoh. Katanya sambil memberinya sepotong kue lapis. Rani tertawa di antara air mata, menyadari bahwa kejujuran brutal Putri adalah obat terbaik. Budi mengamati pertukaran ini dengan hati yang penuh. Dia melihat bagaimana kedua dunianya, yang sebelumnya tidak bisa dipertemukan, terjalin menjadi realitas baru. Dia mengundang Nenek Sari makan malam di Menshan, mengirim mobil untuk menjemputnya. Wanita tua itu tiba dengan gaun terbaiknya, sederhana dan bersih, dan duduk di kepala meja dengan martabat yang tidak bisa ditandingi wanita sosialita manapun. Dia memperlakukan staf pelayan dengan rasa hormat yang membuat Rani malu atas sikapnya sendiri di masa lalu, mengajarinya pelajaran lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tidak semuanya harmonis. Dewi, yang tinggal di apartemen kecil dan bekerja sebagai penjual, mulai menelepon Rani sambil menangis, menyalahkan Budi atas kemalangan. Rani merasa terpecah. Merasa bersalah karena menikmati kehidupan barunya sementara ibunya menderita. Kamu harus menemuinya, saran Putri yang mengejutkan. Kenapa? Dia jahat pada ayahmu, kata Rani. Karena dia ibumu dan semua orang pantas mendapat kesempatan kedua. Kalau mereka benar-benar mau berubah, jawab gadis bijak itu. Rani memutuskan untuk mengunjungi ibunya, menemukannya dalam keadaan menyedihkan, dikelilingi kotak-kotak yang belum dibongkar dan kepahitan. Konfrontasi itu keras. Rani memberitahunya bahwa dia tidak bisa terus menyalahkan orang lain dan harus bertanggung jawab. Dewi, terpukul oleh kedewasaan putrinya, menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atasnya. Itu adalah awal perubahan sejati bagi Dewi,
didorong oleh rasa malu dan keinginan untuk mendapatkan kembali rasa hormat putrinya. Bab itu ditutup dengan pesta ulang tahun bersama. Putri berusia 9 tahun dan Rani 16. Budi mengadakan pesta di Taman Menshan, tetapi dengan makanan rumahan buatan Nenek Sari dan permainan tradisional. Melihat teman-teman kaya Rani memukul pinata bersama teman-teman kampung Putri adalah bukti terakhir bahwa tembok telah runtuh. Dua dunia telah bertabrakan. Ya, tetapi alih-alih saling menghancurkan, mereka telah menyatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat dan autentik. Kehidupan Dewi telah mencapai titik terendah. Dipecat dari pekerjaannya di toko karena sikapnya yang sombong dan dengan utang yang menumpuk, dia menghadapi pengusiran dari apartemen kecilnya. Kebanggaannya, yang selama ini menjadi perisainya, kini menjadi penjara yang menghalanginya untuk meminta bantuan kepada Budi. Namun, kelaparan dan keputusasaan adalah motivator yang kuat. Suatu sore yang hujan, dia muncul di pintu rumah Nenek Sari, basah kuyup dan gemetar, bukan karena kedinginan, melainkan karena penghinaan. Putri yang membuka pintu. Melihat wanita yang telah berkonspirasi melawan ayah angkatnya, dia tidak merasakan kebencian, melainkan kasihan. "Silakan masuk, Bu Dewi," katanya sambil menyingkir. Dewi masuk sambil menatap lantai tanah dan dinding-dinding sederhana dengan campuran ngeri dan kepasrahan. Nenek Sari, yang sedang memasak, berdiri perlahan. "Ada perlu apa?" tanyanya tanpa basa-basi. "Saya tidak punya tempat tujuan. Rani bilang kalian tidak pernah menolak siapapun," bisik Dewi sambil menangis. Budi tiba tak lama kemudian dan menemukan mantan istrinya duduk di mejanya minum kopi tubruk yang disajikan oleh wanita yang pernah dihinanya. Ketegangan di ruangan itu terasa nyata. "Aku tidak akan memberimu uang, Dewi. Kamu sudah menghabiskan semuanya untuk penampilan," kata Budi dengan keras. "Aku tidak mau uang. Aku butuh tempat tinggal dan pekerjaan. Mohonnya." Nenek Sari turun tangan. "Kamu boleh tinggal di sini, tapi harus mencari nafkah sendiri. Di sini tidak ada yang makan gratis, bahkan ratu yang sudah diturunkan dari tahtanya." Begitulah dimulainya penderitaan dan penebusan Dewi. Nenek Sari memberinya tugas-tugas yang paling tidak menyenangkan. Membersihkan kandang ayam, mencuci pakaian dengan tangan, dan mengepel lantai. Awalnya Dewi mengeluh tentang segalanya. Tangan terawatnya penuh dengan lecet dan punggungnya sakit terus-menerus. Tetapi Nenek Sari tidak kenal ampun. Jika Dewi tidak bekerja, dia tidak makan. Putri, dengan caranya sendiri, mencoba menyemangatinya. "Lihat, kalau dilakukan begini lebih cepat," ajarnya, membalikan peran superioritas sosial. Ada malam-malam di mana Dewi berencana untuk kabur, mencuri sesuatu dan menghilang. Tetapi tatapan kekecewaan yang dibayangkannya dari Rani menghentikannya. Putrinya mengunjunginya di akhir pekan dan yang mengejutkan Dewi, dia tampak lebih bangga melihatnya mencuci piring daripada ketika melihatnya mengorganisir acara amal. "Kamu berjuang, Ibu. Itu berani," kata Rani suatu hari, memeluknya meskipun bau keringat. Pelukan itu adalah bahan bakar yang Dewi butuhkan untuk terus maju. Perlahan-lahan kerja keras mulai mengubah bukan hanya tangannya, tetapi jiwanya. Dia berhenti khawatir apakah kukunya patah dan mulai khawatir apakah tanaman punya cukup air. Dia menemukan bahwa dia berbakat dalam organisasi dan mulai membantu Nenek Sari mengelola pengeluaran rumah dan penjualan kebun dengan lebih baik. "Kita bisa menjual sambal dan keripik di pasar pusat kota. Mereka akan membayar lebih," sarannya suatu hari dan Nenek Sari, terkejut, setuju untuk mencoba. Bisnis sambal dan keripik sukses sedang dan Dewi merasakan untuk pertama kalinya kepuasan mendapatkan uang dengan usahanya sendiri yang nyata. Budi mengamati perubahan itu dengan skeptis pada awalnya, tetapi harus mengakui bahwa wanita dangkal yang dia kenal sedang mati untuk memberi jalan kepada seseorang yang lebih manusiawi. Suatu hari dia menemukannya mengajari Putri tata krama meja, tetapi bukan dengan keangkuhan, melainkan dengan kasih sayang, seperti pertukaran pengetahuan. "Kamu mengajariku menjadi kuat, aku mengajarimu menjadi anggun," katanya kepada gadis itu. Ujian api tiba ketika Agus, yang telah keluar dengan jaminan, mencoba menghubungi Dewi untuk mengajukan skema penipuan baru. Dia mengundangnya bertemu di kafe dan Budi, takut dia akan kambuh, mengikutinya diam-diam. Dia mendengar bagaimana Dewi menolak Agus dengan tegas. "Aku bukan orang itu lagi, Agus. Aku miskin, tapi aku tidur nyenyak di malam hari," katanya sebelum pergi. Budi merasa malu karena meragukannya dan malam itu menawarkannya pekerjaan yang sah di perusahaannya, di posisi rendah tetapi terhormat. Dewi menolak tawaran Budi.
Aku perlu melakukannya sendiri. Budi, kalau aku kembali ke bayanganmu, aku tidak akan pernah tahu apakah aku bisa mandiri. Dia memutuskan untuk menggunakan keahliannya untuk memulai bisnis kecil pengorganisasian acara ekonomis di kampung menggunakan jaringan kontak Nenek Sari. Itu sederhana pada awalnya, mengorganisir acara syukuran dan akikah, tetapi dia mencurahkan semua pengalaman sosialita lamanya yang disesuaikan dengan sumber daya terbatas. Komunitas, yang awalnya memandangnya dengan curiga, mulai menerimanya. Mereka memanggilnya Bu Dewi dan datang kepadanya untuk saran gaya atau dekorasi. Dewi menemukan bahwa kekaguman tetangga miskinnya terasa lebih tulus daripada sanjungan teman-teman kayanya yang dulu. Dia telah mendapatkan tempatnya di dunia, bukan karena nama keluarganya atau uang suaminya, melainkan karena pekerjaannya dan pengabdiannya kepada orang lain. Setahun setelah kedatangannya, Dewi bisa menyewa tempatnya sendiri, sebuah apartemen sederhana dekat rumah Nenek Sari. Perpisahan itu mengharukan. Dia memeluk Nenek Sari dengan erat, membisikkan terima kasih yang datang dari lubuk jiwanya. Selalu ada sepiring makanan untukmu di mejaku, jawab wanita tua itu. Putri memberinya gambar mereka bertiga bersama, Nenek Sari, Putri, dan Dewi, dengan judul Wanita-Wanita Tangguh. Budi, melihat transformasi mantan istrinya, akhirnya bisa memaafkannya sepenuhnya. Kebencian dan dendam larut, memberi jalan kepada rasa hormat yang hati-hati dan persahabatan demi kebaikan Rani. Dewi telah jatuh dari puncak tertinggi, tetapi ketika menyentuh tanah, dia menemukan fondasi untuk membangun kehidupan yang sejati. Penebusannya bukan keajaiban, itu adalah konstruksi harian, batu bata demi batu bata, dari kerendahan hati dan keberanian. Tahun-tahun berlalu cepat seperti daun-daun yang terbawa angin musim gugur. Rumah kecil Nenek Sari telah menyaksikan transformasi yang luar biasa. Sekarang memiliki atap baru, lantai semen yang dipoles, dan kamar tambahan yang Budi bersikeras untuk membangun, tetapi esensi rumah tetap utuh. Putri, kini seorang mahasiswi, belajar kedokteran dengan semangat yang sama seperti ketika dia dulu mencari harta di tempat sampah. Mimpinya untuk menyembuhkan keluarganya terwujud berkat usahanya dan dukungan tanpa syarat dari keluarga anehnya. Rani telah lulus sebagai arsitek dan bekerja berdampingan dengan Budi di perusahaan konstruksi, merancang perumahan sosial yang layak. PT Santoso Konstruksi tidak lagi hanya mencari keuntungan, tetapi dampak sosial menjadi model etis di sektor ini. Kedua saudari, yang disatukan bukan oleh darah, tetapi oleh takdir, tidak terpisahkan, berbagi rahasia, pakaian, dan mimpi. Budi, dengan rambutnya yang kini sepenuhnya putih, memandang mereka dengan kebanggaan seseorang yang telah memupuk taman terindah di dunia. Namun, waktu yang murah hati dalam kebijaksanaan, pelit dalam kesehatan. Nenek Sari, sang matriark besi, mulai padam perlahan. Langkahnya menjadi lebih pendek, napasnya lebih berat, dan tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi tubruk. Putri, dengan pengetahuan medisnya, tahu bahwa jantung neneknya mencapai batas ketahanannya. Dia mencoba semua pengobatan, berkonsultasi dengan dosennya, tetapi usia tua adalah penyakit yang tidak ada obatnya, hanya perawatan. Rumah itu menjadi tempat perlindungan kedamaian bagi Nenek Sari. Dewi, Budi, Rani, dan Putri bergantian merawatnya, mengembalikan setiap gram cinta yang telah dia berikan kepada mereka. Dewi membacakan novel untuknya di sore hari. Rani menunjukkan denah bangunannya dan Budi hanya duduk di sampingnya, memegang tangannya dalam keheningan penuh syukur. Nenek Sari tidak pernah mengeluh. Dia menghadapi akhir dengan keberanian yang sama seperti ketika menghadapi kemiskinan. Jangan menangisi nenek ketika nenek pergi, katanya suatu malam ketika semua orang berkumpul di sekitar tempat tidurnya. Nenek sudah punya kehidupan yang kaya, penuh dengan orang-orang yang menyayangi nenek. Apalagi yang bisa diminta seorang nenek tua? Putri berjuang menahan air mata, merasa sebagian dari dirinya dicabut. Jangan pergi dulu, Nek. Nenek harus melihatku wisuda. Mohonnya. Nenek Sari membelai pipinya dengan kelembutan tak terbatas. Nenek akan melihatmu, cucuku, dari kursi terbaik di surga. Hari wisuda Putri tiba dan Nenek Sari, melawan semua prognosis medis, minta untuk hadir. Budi menyewa ambulans pribadi dan perawat untuk menemaninya. Di auditorium, ketika Putri naik ke podium untuk menerima gelarnya dengan pujian, dia mencari Nenek Sari di baris pertama. Wanita tua itu, lemah tapi berseri, mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan. Itu adalah momen puncak hidupnya, melihat gadis dari tempat sampah menjadi dokter. Beberapa minggu setelah wisuda,
Nenek Sari mengumpulkan keluarga untuk makan malam terakhir. Dia meminta hidangan favoritnya dan dengan mengumpulkan kekuatan dari kelemahan, dia duduk di meja bersama mereka. Mereka tertawa mengingat anekdot. Hari ketika Budi tidak tahu cara menggunakan jamban, pertama kalinya Dewi mencuci piring, pertengkaran kekanak-kanakan Rani dan Putri. Itu adalah perpisahan yang menyamar sebagai perayaan, penuh cinta dan nostalgia. Nenek Sari menatap setiap orang, mengukir wajah mereka dalam ingatan abadinya. Malam itu juga, Nenek Sari meninggal dalam tidurnya dengan senyum damai di wajahnya. Putri yang menemukannya dan meskipun rasa sakitnya menyayat, dia merasakan kedamaian yang luar biasa mengetahui neneknya pergi tanpa penderitaan. Tahlilan dihadiri banyak orang. Orang-orang dari seluruh kampung dan dari kalangan atas datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada wanita yang telah menyatukan dua dunia. Tidak ada perbedaan kelas dalam kesedihan. Semua menangisi ibu yang sama. Budi memastikan makamnya adalah yang terindah di pemakaman, selalu ditutupi bunga segar dari kebun yang sangat dicintainya. Dia menyelamatkan hidupku, kata Budi dalam pidato pemakamannya. Bukan hanya tubuhku, tetapi jiwaku. Dewi juga berbicara, berterima kasih kepada wanita yang mengajarkannya martabat kerja. Tetapi Putri yang menutup upacara. Nenek tidak meninggalkan warisan uang untukku. Dia meninggalkan warisan cinta yang tidak pernah habis. Masa berkabung adalah proses yang lambat, tetapi keluarga tetap bersatu, saling menopang seperti yang Nenek Sari ajarkan kepada mereka. Rumah terasa kosong tanpanya, tetapi rohnya ada di setiap sudut, dalam aroma kopi tubruk, dalam tanaman di halaman, dalam persatuan keluarga. Mereka memutuskan untuk tidak menjual rumah, melainkan mengubahnya menjadi yayasan medis gratis yang dikelola oleh Putri, memenuhi mimpi untuk membantu komunitas. Kehidupan berlanjut seperti biasanya. Putri bertemu Rizky, seorang dokter idealis yang berbagi semangatnya untuk pelayanan. Mereka jatuh cinta di antara jaga rumah sakit dan hari-hari kerja sukarela. Ketika Rizky melamarnya, dia melakukannya di halaman rumah Nenek Sari di bawah pohon jeruk nipis. Putri menerima, mengetahui neneknya pasti akan menyetujui pria baik dan sederhana itu. Budi, melihat putri angkatnya bahagia, merasa misinya telah selesai. Dia telah menutup lingkaran. Dari seorang pria yang tersesat di tempat sampah, dia telah menjadi patriark dari keluarga yang luar biasa. Dia menatap langit dan mengedipkan mata, membayangkan Nenek Sari memarahi para malaikat karena surga tidak cukup bersih. Siklus kehidupan telah berputar, membawa kematian, tetapi juga janji kehidupan baru. Pernikahan Putri dan Rizky adalah acara tahun itu, bukan karena kemewahan, tetapi karena kegembiraannya yang meluap. Dirayakan di taman bekas rumah Nenek Sari, yang kini telah berubah menjadi klinik Sari. Ada rangkaian lampu yang menggantung dari pohon-pohon dan meja-meja panjang di mana berbaur para dokter, arsitek, tetangga kampung, dan mantan rekan bisnis Budi. Itu adalah mozaik kemanusiaan, seperti yang Nenek Sari inginkan. Budi berjalan ke altar dengan putri di lengannya, keduanya dengan air mata di mata. "Kamu cantik sekali, Nak," katanya dengan suara tercekat. "Terima kasih, Ayah," jawabnya. Dan kata itu, "Ayah," diucapkan dengan begitu alami, adalah hadiah terbaik yang bisa diterima Budi. Dewi dan Rani ada di baris pertama, menangis terharu, berpakaian elegan tetapi tanpa kemewahan berlebihan. Upacara itu sederhana, berpusat pada komitmen untuk melayani dunia bersama dan saling mencintai. Selama pesta, Budi mengambil mikrofon untuk bersulang. "Bertahun-tahun lalu aku tiba di tempat ini hancur dan tanpa ingatan. Seorang gadis kecil dan neneknya memungutku dan memperbaiki diriku. Hari ini aku melihat gadis itu menjadi wanita dan istri dan aku menyadari bahwa harta yang sesungguhnya bukan apa yang aku punya di bank, melainkan apa yang kutemukan di tempat sampah ini." Tepuk tangan bergema di malam hari dan Putri berlari untuk memeluknya. Itu adalah momen kebahagiaan murni yang membeku dalam waktu. Tak lama setelah pernikahan, Putri mengumumkan bahwa dia hamil. Berita itu disambut dengan sukacita. Budi, yang sudah merasa seperti kakek melalui anak-anak yang Rani rencanakan untuk dimiliki, sangat senang. "Aku akan memanjakan anak itu dengan sangat buruk," ancamnya bercanda. Dewi sudah merajut pakaian bayi, keterampilan yang telah disempurnakannya selama bertahun-tahun. Keluarga bersiap untuk menyambut generasi baru, bersemangat untuk meneruskan kisah mereka. Hari ketika bayi itu lahir, seorang gadis yang sehat dan kuat, mereka memutuskan untuk menamainya Zahra Sari untuk menghormati nenek buyutnya. Ketika Budi menggendong Zahra kecil di pelukannya untuk pertama kalinya,
Dia merasakan beban kesinambungan. Dia membisikkan di telinganya kisah bagaimana kakeknya ditemukan di tempat sampah dan bagaimana cinta telah menyelamatkannya. Bayi itu menatapnya dengan mata besar dan penasaran, seolah memahami setiap kata. Klinik Sari berkembang di bawah arahan Putri dan Rizky. Klinik itu menjadi mercusuar harapan bagi kampung, menawarkan perawatan berkualitas kepada mereka yang tidak mampu membayar. Rani merancang perluasan modern dan fungsional, dan Dewi mengorganisir acara untuk menggalang dana. Semua menyumbangkan bakat mereka untuk menjaga warisan kemurahan hati tetap hidup. Budi menghabiskan sore-sorenya di sana menceritakan dongeng kepada anak-anak di ruang tunggu, menjadi kakek pendongeng lingkungan. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, Budi berjalan-jalan dengan cucunya Zahra, yang sudah berusia 5 tahun, dekat tempat di mana dia ditemukan. Tempat pembuangan sampah telah ditutup dan diubah menjadi taman hijau berkat upaya perusahaan Budi. Di sini tempatnya, kakek? Tanya gadis kecil itu menunjuk gundukan rumput. Di sini, sayangku. Disinilah hidupku berakhir dan dimulai lagi. Gadis kecil itu meremas tangannya. Kakek beruntung sekali. Ya, Zahra, kakek beruntung kehilangan segalanya untuk menemukan satu-satunya hal yang penting, jawabnya. Mereka duduk di bangku memandang matahari terbenam di atas kota, mewarnai langit dengan oranye dan ungu. Budi memikirkan Agus, yang telah meninggal sendirian di penjara, dan merasakan tusukan kesedihan untuknya, tetapi bukan dendam. Kehidupan telah menempatkan setiap orang pada tempatnya. Dia dikelilingi oleh cinta, kedamaian, dan tujuan. Keluarga berkumpul setiap hari Minggu di rumah klinik untuk makan. Meja selalu penuh, berisik, dan kacau, dengan piring-piring berpindah dari tangan ke tangan dan tawa yang membuat jendela bergetar. Itu adalah keluarga yang tidak sempurna, ditambal, dijahit dengan benang berbagai warna dan tekstur, tetapi tidak bisa dihancurkan. Mereka telah belajar bahwa kekayaan tidak diukur dari rekening bank, melainkan dari jumlah tangan yang menopangmu ketika kamu jatuh. Di dinding utama klinik ada foto besar Nenek Sari tersenyum dengan tatapan jenaka yang tahu segalanya. Di bawahnya plakat emas bertuliskan, "Di sini kita mengobati dengan ilmu, tetapi menyembuhkan dengan cinta." Budi menatap foto itu, mengangkat gelas tehnya ke arahnya dan tersenyum. Dia telah menepati janjinya, dia telah melindungi keluarganya, dia telah belajar mencintai, dan dia telah meninggalkan warisan yang akan bertahan melampaui hidupnya sendiri. Putri mendekatinya dan merangkul bahunya. "Ayah sedang memikirkan apa?" Tanyanya dengan penuh kasih sayang. "Bahwa aku adalah pria paling kaya di dunia, dokter," jawabnya. Dan sementara matahari selesai terbenam, memberi jalan kepada bintang-bintang, Budi tahu bahwa kisahnya, kisah sang miliarder dan gadis dari tempat sampah, bukanlah dongeng, melainkan pelajaran kemanusiaan yang akan terus bergema di hati mereka yang mengetahuinya selamanya. Warisan abadi bukanlah uang, melainkan cinta yang diubah menjadi tindakan. Jika kamu menyukai cerita ini, kami sangat menghargai jika kamu memberi nilai dari 1 sampai 10. Dukung kami dengan like dan subscribe ke channel kami Kisah Nyata. Tulis di komentar dari mana kamu menonton kami. Terima kasih atas dukungan tanpa syaratmu di setiap cerita. Semoga berkah untukmu dan keluargamu.